Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jumat Kliwon. Pada cerita mistis kali ini, saya melanjutkan. Cerita selanjutnya berjudul Pagelaran Seribu Lelembut. Part 3 berjudul Juru Keramat. Cerita ini diceritakan di Twitternya Teguh Fahlufi. Dan buat teman-teman yang belum mendengarkan cerita sebelumnya, bisa ditonton di part sebelumnya dan jangan lupa bantu supportnya. Buat channel ini, biar semakin berkembang yaitu dengan cara like dan subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita mistis selanjutnya. Sudah ada sesuatu yang terkutuk masuk ke sana. Budi hanya terdiam mematung. Begitu juga dengan Gama dan Mang Iding. Dan itulah kenapa alasan pagelaran Nyai Gadis ingin melakukan pementasan di Kampung Wetan Tilasajar, mengundang Seribu Lelembut tentunya. Yang sudah merasuki juga tubuh Iwan Fauzi, serta dalam kematian istri Iwan yaitu Cita, ucap ke Dudui Kek. Tapi, sahut Budi dengan nafas yang sangat berat, tapi inilah kehidupan Bud, kita tidak tahu apa yang akan datang dan pergi, masalah atau anugerah. Tidak bisa kita pilih selain menerimanya dengan lapang, jawab Ki Dudui sambil berdiri menepuk pundak Budi. Suasana hening seketika tercipta pada waktu dini hari yang semakin larut. Kakek sudah sampaikan juga kepada Paklet, agar didengar oleh Danan dan Arsa, bahwa tidak akan ada orang yang bisa masuk ke dalam Liweung Sasar, semua kembali kepada diri kamu, mereka dalam bencana besar. Begitu juga kita untuk menyelamatkan Iwan Fauzi, berserta mencegah pagelaran terjadi di Kampung Weta, Tapai, ucap Ki Dudui. Kembali duduk dengan menghembuskan nafas panjang, Budi semakin menundukkan kepalanya, gejolak dalam hatinya semakin membaret. Izinkan Budi untuk memastikan terlebih dahulu Kek, sesuatu yang terkutuk yang telah masuk Liweung Sasar harus Budi ketahui sendiri. Maaf, ini hanya saran dari Gama, ucap Gama. Mang Idim sama sekali tidak berbuat sesuatu. Mulutnya terkunci rapat. Semua orang yang ada di dalam rumahnya itu mengetahui bahwa Liweung Sasar bukan hanya sebuah hutan, namun mempunyai ikatan erat dengan masa lalu Budi. Terlebih ia adalah keturunan terakhir dari sang juru kunci, yaitu mendiang Mbah Amar sang bapak. Budi hanya menggelengkan kepalanya perlahan. Segala pertimbangan atas tujuan Paklek, berserta Danan, Arsa dan mungkin Tahyo sudah membuahkan bukti. Namun tempat yang seharusnya tidak tersentuh itu kini menjadi tujuan pagelaran yang seharusnya tidak terjadi. Maaf Kek, Bang, Gam, ucap Budi terbata-bata. Biarkan mereka mengetahui semuanya harus berhadapan dengan siapa, ketika tujuan mereka adalah Liweung Sasar. Lanjut Budi dengan mata terpejam, tertutup rambut gondrong, dan kepalanya semakin menunduk. Sejak kepulangan Gama dan Ki Dudui dari rumah Mbah Idim dini hari tadi, waktu terasa berputar begitu lamban. Pikiran Budi seketika dihantui kenangan buruk masa lalu yang terjadi di tempat kelahirannya, terlebih kini pesan berupa amanah-amanah penting dari almarhum mendiang Mbah Amar terus ia ingat. Sepanjang hari Budi hanya menanti kabar-kabar yang dijanjikan Mamat Begen juga Gama. Atas izin dari Ki Dudui, juga Budi diperbolehkan datang terlebih dahulu ke Liweung Sasar untuk sekedar memastikan tanpa bertindak apapun yang turut campur pada masalah Iwan Fauzi yang belum sepenuhnya usai. Walau keadaan tubuhnya semakin jauh mengenaskan, setelah terakhir kali Gama melihatnya, secara langsung sudah waktunya. Gama sudah memberikan pesan Bud, silahkan sore ini datanglah ke Liweung Sasar. Namun pesan Abah hanya satu, ucap Mang Idim yang sudah tidak kuasa lagi melihat kegundahan Budi sepanjang hari. Katakan Bak, maka Budi akan melakukannya, jawab Budi. Bak mendapat angin segar yang menerpa tubuhnya, pertimbangan bencana besar yang akan menerpa Ki Arsa, dan usaha Danan beserta Paklek untuk masuk ke Liweung Sasar, ucap Mang Idim membujuk. Budi hanya berdiri, perlahan mengambil pisau andalannya itu, lalu ia selipkan di belakang pinggang. Budi tidak bisa memutuskan apapun Bar. Seperti dahulu kala Abah pernah berkata, hidup ini perihal tanggung jawab. Maka untuk saat ini biarkan Budi bertanggung jawab akan tanah kelahiran dan Liweung Sasar. Budi sudah tidak memiliki siapapun lagi di kampung itu, dan sekarang, jawab Budi sambil menundukkan kepala. Sekalipun banyak nyawa yang perlu kita selamatkan? Tanya Mang Idim. Budi hanya menarik tangan Mang Idim dengan perlahan, lalu mencium punggung tangannya. Sepanjang jalan Indra yang bertugas mengantar Budi untuk menuju jembatan panjang batas Kampung Wetan Tilasajar tidak berani sekalipun membuka mulutnya.
Begitu juga dengan Budi yang sudah terlanjur dimakan rasa penasaran akan keadaan kampung yang sudah lama tidak ia pijak. Beberapa jam perjalanan kini membawa Budi dan Indra baru saja sampai di tepian jembatan. Bersama matahari sore baru saja akan terbenam dengan pancaran sinar kuning keemasan yang begitu indah menyorot ke celah-celah Liweung Sasar. "Bud!" teriak Indra kaget. Burung-burung hitam kini berterbangan di atas Liweung Sasar. Setiap kepakan sayapnya bak penyambutan pada seseorang yang sangat sudah lama dinantikan. Budi hanya membalikkan tubuhnya, lalu memberi pertanda agar Indra segera pergi sebelum waktu azan maghrib berkumandang. Tangannya kini sibuk memelitkan rambut gondorongnya agar terikat dengan rapi. Dengan perlahan topi duduku hitam yang terbuat dari kain ia keluarkan dari saku celana. Kemudian ia kenakan untuk melakukan penyamaran agar tidak ada orang yang mengenali dirinya. Sudah terlalu banyak saksi, bahkan jembatan ini dan sungai tempat di mana dahulu Gama hampir meninggal, dan kini mereka mencoba masuk ke dalam Liweung Sasar, sudah gila. Mereka pikir ini tempat apa? Bisik Budi, sudah tidak terhitung berapa banyak langkahnya menyusuri kampung. Beberapa tempat sudah berubah, tidak seperti terakhir kali ia datangi, hingga sebuah warung yang langsung ia kunjungi, karena sama sekali tidak ada orang kopikan, hitam ya. Ucap Budi mencoba melebarkan senyumnya, walaupun itu bagian yang sangat sulit ia lakukan. "Baik Kang, wah tumben sore begini Kang, tujuannya kemana? Sepertinya bukan warga kampung sini ya?" tanya bapak pemilik warung. "Nunggu dunungan jemput, habis lihat-lihat kayu buat diborong," jawab Budi. Kulit dahi bapak tua itu seketika mengkarut. Ia seperti mendapati keanehan. Warga kampung, kalau sudah sore begini sudah berhari-hari ke belakang tidak ada yang berani keluar rumah Kang. Apalagi ke hutan ujung kampung. Budi, yang baru saja membakar rokoknya itu langsung menatap penasaran. "Pak, pantas tadi saya tidak melihat banyak warga yang..." "Pak," ucap Budi. Ia berusaha mengikuti alur pembicaraan yang dirasanya adalah modal sebelum masuk semakin jauh ke dalam kampung Wetan Tila Sajan. Masa tidak tahu? Tapi wajar akangnya orang baru juga. Hampir beberapa malam dari arah Liweung, Keramat sering terdengar suara gending. Dan seperti ada panggelaran gitu. Segelas kopi hitam panas kini berada di hadapan Budi. "Lalu Pak," lalu katanya sosok-sosok hitam penuh bulu itu keluar dari ujung kampung. Gerbang gaib terbuka. Sesepuh sini menyebutnya Liweung Sasar. Dan anehnya seketika banyak orang yang menderita sakit. "Sesepuh? Maksudnya? Siapa Pak?" "Maksudnya mungkin saya bisa meminta izin ketika memasuki kampung Ki Koler yang katanya sekarang mengamankan kampung." Budi langsung teringat nama Ki Koler Jangkung, orang yang sudah pernah membantunya mencuci tangan akan kematian Mang Karni dahulu kala. Masih keturunan Pak Lurah, ketika Budi masih anak-anak. "Oh, kalau begitu saya bergegas menemui dirinya sebelum atasan saya marah." "Dan harus tahu semuanya ya Pak," jawab Budi bahkan belum sekalipun minum kopi tersebut. Langsung menyimpan selembar uang. "Lebih baik begitu Kang daripada gagal nanti memborong kayunya," jawab bapak warung dengan percaya. Tadi juga aneh ada kakek tua dengan luka di lehernya. "Baru saja masuk kampung kan, mungkin akan kenal," lanjut bapak warung. Budi sontak kaget dengan ucapan bapak warung. "Tidak Pak." Tegas Budi langsung berjalan tergesa-gesa, melainkan bukan untuk menyusuri jalan utama kampung, namun memilih jalan lain. Gindin, Panggelaran. Apa ini yang berkaitan dengan tujuan Danang? Apa mungkin kakak Tul yang semalam satu warung denganku dan Mamat Begen, luka di lehernya juga? Bisik hati Budi semakin cemas. Bahaya Liweung Sasar, petaka. Lanjut Budi dengan kesal. Beberapa kali ia menyelinap di antara gelap malam. Tujuan memastikan keadaan kampung dengan tidak pernah sekalipun melihat ada pintu yang terbuka. Apa yang sudah ia ketahui dari bapak pemilik warung menjadi modal bahwa keadaan kampung memang benar adanya mencekam. Ki Koler Jangkung, kalau semua sebab musabab adalah dirimu, termasuk berkaitan dengan Liweung Sasar, akan aku arak mayatmu keliling kampung. Peduli sesapun atau bukan. Sebuah tanah merah, baru saja Budi pijak, hamparan nisan paling ujung adalah tujuannya. Tubuhnya seketika berjongkok di hadapan nisan Mbah Amar dan Miwarsi. Hati Budi hanya mampu mengucapkan doa tanpa membuka mulutnya yang kini bergetar. Semakin tertunduk kepala Budi, duduku hitam yang menempel di kepalanya sudah terjatuh mengenai tanah merah, membuat rambut gondrongnya terurai dengan sendirinya.
Langkah tanpa suara dengan bayangan hitam di antara pekatnya gelap malam semakin mendekat. Seharusnya kau datang lebih awal untuk pulang Jalu. Tubuh Budi seketika terdiam, tak sedikit pun bergerak. Hanya menunduk ke arah nisan, namun ia sudah dapat memastikan langkah itu semakin dekat tergambar jelas dari bayangan yang cukup tinggi. Suara gemuruh dari dalam Liweung Sasar sudah memberi pertanda petaka. Sesuatu ada yang masuk, entah apapun sosok dan jenisnya. Alunan gending terdengar. Suara yang baru pertama kali Budi dengar semakin mendekat ke arahnya. Apa kau akan pulang jika hanya ada pertanda? Lalu membiarkan kami warga menderita. Tubuh tinggi itu sudah tinggal berjarak beberapa cm dengan punggung Budi. Siku tangan Budi dengan cepat bergerak, membentur tulang kering lutut seseorang hingga ia terjatuh tepat di samping Budi. 5 jari lelaki tua yang memiliki tubuh tinggi itu seketika remuk. Krek tangan Budi dengan cepat menutup mulutnya agar tidak berteriak kencang. Orang-orang akan menyebutmu adalah sesepuh kampung Wetan Tilasajah Ki Koler Jangkung, tapi tidak berlaku untuk orang yang tidak mempunyai sopan santun berbicara seenaknya. Di depan kuburan bapak dan ibuku, itu adalah kesalahan pertama, bisik Budi di dekat telinga. Ampun Jalu, cukup. Ucap Ki Koler Jangkung terbata-bata, hampir kehabisan nafasnya. Budi dengan sekuat tenaga menjambak rambut penuh uban Ki Koler Jangkung hingga kepalanya tertarik ke belakang. Seketika lehernya terbuka lebar. Dengan cepat pisau andalan yang berada di bagian punggungnya itu kini berpindah ke tangan. Jalu, cukup, Jalu. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung dirimu, tegas Ki Koler Jangkung semakin panik. Kesalahan kedua, kau tetap menyebut nama itu berulang-ulang, tegas Budi. Ujung pisau seketika melingkar di leher Ki Koler Jangkung hingga darahnya menetes mengenai tanah. Bersama rasa perih yang tidak pernah Ki Koler bayangkan sebelumnya. Bruk, pukulan Budi seketika mengenai wajah Ki Koler hingga kepalanya terpental di atas tanah merah. Besok kau akan sadar. Telah menemui siapa di samping kuburan Abah Amar dan Miwarsi, bisi Budi di dekat telinga Ki Koler. Cukup, bisa mati itu orang, teriak seseorang. Aku kakek tua yang melihatmu di warung pinggir jalan, Ki Wardi. Ingat dengan luka ini, teriak kakek tua berjalan tergesa-gesa mendekat Wardi. Siapa? Ucap Budi kebingungan. Saksi penggelaran Renggana Keharuman. Korbannya adalah Citra, mendiang istri Iwan Fauzi. Saya selamat malam itu, dan jangan sampai mereka melakukan pentas di kampung ini, lanjut Ki Wardi memaksakan keberaniannya berbicara. Budi tidak menanggapi ucapan Ki Wardi ketika dari ujung kampung suara gending dan raungan sosok-sosok penunggu Liweung Sasar terdengar semakin kencang. Tidak akan aku biarkan siapapun memasuki Liweung Sasar, tidak akan. Tanpa terkecuali siapapun siap mati. Ucap Budi hanya terdiam mematung. Ketika melihat rimbunnya dedaunan dan pohon-pohon yang menjulang tinggi kini bergerak terkena hembusan angin kencang, menjadi pertanda bahwa itu adalah pintu masuk Liweung Sasar yang sedang menyambut kedatangan dari satu-satunya orang keturunan penjaga Liweung. Dengan segala maaf, siapapun yang ingin masuk ke Liweung Sasar harus melewati mayatku, tegas Budi dengan masih memegang pisau sudah berlumuran darah. Part 3 Juru Keramat, Sudut Pandang Gamang. Suara gemuruh angin berhembus kencang di dalam Liweung Sasar. Tidak ada satupun pohon-pohon besar yang menjulang tinggi dengan rimbun dedaunan itu dapat berdiri kokoh menahan angin malam yang semakin larut. Suara gemuruh angin seperti malam ini sudah tidak pernah lagi terdengar oleh warga kampung Wetan Tilasajah sejak lama, dan mereka menyadari jika malam ini bukanlah pertanda baik dari tempat yang tidak pernah lagi dijamah manusia itu. Beberapa warga kampung yang mengetahui seluk-beluk tanah di mana mereka hidup itu seketika teringat nama Bah Amar dan anak lelaki yang tidak pernah mereka ketahui lagi keberadaannya sejak Liweung Sasar tidak mempunyai juru kunci yang dapat mematiskan. Untuk keselamatan warga dari mara bahaya, begitu juga saat ini, malam ini, hadir bersama raungan sosok penunggu Liweung, terdengar jauh berisik wujud-wujud tersesat itu seperti terpanggil oleh kedatangan seorang pria gondrong yang kini tepat berdiri di depan pintu masuk Liweung. Mereka yang tersesat sejak lama sudah tertahan ketika niatab dan tiba di Liweung Sasar untuk menyekutukan Tuhan, kemudian mati dengan jasad yang menyatu dengan tanah tanpa dikubur ketika jahatnya tidak tercapai. Namun kali ini, malam berkehendak lain,
Ketika para lembut penghuni Luweung seperti dihidupkan kembali, mereka merasa terpanggil oleh suara gending, yang hadir suara itu bak sebuah ajakan terbalut janji untuk mengeluarkan dari belenggu Luweung, di luar dugaanku. Tegas Gama. Terus berjalan tergesa-gesa memasuki kampung Wetan Tila saja. Setelah mendengar gemuruh angin dan suasana kampung jauh berbeda, ketika terakhir kali ia datangi. Langkah Gama langsung menuju tempat yang pasti didatangi Budi ketika kembali ke tanah kelahirannya. Yaitu di mana Bah Amar dan Miwarsih dikebumikan. Pesan dari Ki Dudui dan Mang Idim yang sedang berharap cemas di rumahnya adalah beban yang sekarang berada di pundak Gama agar dapat mengendalikan Budi. Karena mereka semua mengetahui jika diri Budi tidak terkendali di kampungnya akan menimbulkan masalah besar. Kenangan masa lalu yang diselimuti nasib buruk membuat Gama memahami apa yang terjadi kepada Budi malam ini. Pagelaran dari rombongan Renggana Kaharuman yang akan melakukan pentas di kampung, serta tujuannya masuk ke Luweung Sasar Tanuh Breung, membuat kepala Budi seketika menjadi batu dan dirinya seperti dibakar api yang menimbulkan bara panas. Apalagi Budi juga sudah mengetahui keadaan terakhir Iwan Fauzi yang mengenaskan akibat pagelaran itu, yang sampai sekarang belum sama sekali menunjukkan perubahan. Semua keadaan Iwan Fauzi terus Gama ketahui dari setiap pesan yang dikirim Pak Hadi. Diamnya Budi adalah bahaya, yang jika tidak kita kendalikan, akan berdampak buruk. Tapi pepatah lama masih berlaku. Sekeras-kerasnya batu bila tertimpa air terus-menerus betapapun kerasnya, akan retak juga. Budi tergantung dirimu Gam. Pesan dari Ki Dudui terus berada dalam ingatan Gama. Segala yang Gama ketahui dan rasakan tentang kebaikan dan rasa patuh budi pada dirinya selama ini. Dan masa lalunya itu menjadi bayangan gelap yang mengikuti setiap langkah Gama. Dari kejauhan Gama sudah melihat dua cahaya kuning menyala. Namun Gama sontak kaget pada lelaki paruh baya yang sudah terkapar dengan kepala menyentuh tanah di dekat kuburan Bah Amar. Dan keberadaan Myung Hidung yang berada di dekatnya, tanpa menyentuh luka di bagian leher, serta cara terkapar lelaki tua itu, dengan keadaan beberapa urat sarafnya terkena pukulan seseorang. Gama sudah langsung mengetahui siapa pelakunya. Dengan kebiasaan dan ciri-ciri yang ia kenalin Bu Budi. Bisik Gama semakin cemas. Ia tidak ingin malam ini berjatuhan banyak korban akibat diri Budi yang tidak terkendali. Myung Hidung seketika mengusap-usap kepalanya ke arah kaki Gama bak memberikan pertanda. Dengan tatapannya kini ke arah Luweung Sasar berada, dengan terpincang-pincang Gama mengikuti langkah Myung Hidung. Ia mendapati seorang lelaki tua sedang menatap ke arah Luweung Sasar dengan tatapan kosong dan tubuh bergetar bak kulit tuanya itu terus diterpa udara dingin. Sepertinya bukan sembarang orang juga, bisik hati Gama, ketika seorang lelaki tua dapat sampai di pintu gerbang Luweung. Dengan keadaan mencekam seperti malam ini, apalagi Myung Hidung memberikan pertanda bahwa lelaki tua itu tidak berbahaya. Assalamualaikum. Suara salam seketika membuat lelaki tua itu berbalik badan, membuyarkan segala ketakutan yang ada dalam dirinya, ketika selama hidupnya baru pertama kali melihat bagaimana Luweung Sasar, yang ia ketahui bukan hanya dalam cerita saja. Waalaikum. Jawaban salamnya seketika terhenti ketika kedua bola matanya melihat ke arah Myung Hidung yang kini berlari terpincang-pincang, lalu berdiam tepat di mana perbatasan antara kampung dan Luweung Sasar. Baru beberapa detik lelaki tua itu menatap wajah Gama yang sudah penuh keringat. Perlahan kepalanya menunduk. Aki siapa? Kenapa malam-malam begini ada di sini? Anginnya kencang Ki, ucap Gama dengan segera melepaskan jaket yang menempel di tubuhnya. Tubuh lelaki tua itu hanya bisa mematung terdiam ketika Gama memakaikan jaket ke arah bahu. Saya Ki Wardi, lelaki gondrong yang tidak banyak berbicara itu, baru saja masuk ke dalam Luweung Sasar dengan mudah, disambut gemuruh angin. Dan seperti banyak sosok-sosok mengenaskan menunggunya di dalam. Gama sontak kaget ketika mendengar nama Ki Wardi, sebuah nama yang pernah keluar dari mulut Pak Hadil. Itu saudara saya Ki Budi namanya. Tempat ini begitu penting untuknya, dan saya Dikjaya Adiguna Gama. Adiguna, ucap Ki Wardi terbata-bata, dirinya bah sedang mimpi mendengar kembali nama itu. Ya, itu nama yang diberikan oleh kakek Dudui kepadaku, diambil dari nama buyut. Kini, Ki Wardi semakin menundukkan kepala, alasan kedua matanya tidak berani lagi menatap Gama. Termasuk kedatangan Myung Hidung pincang, maaf, Nak Gaman, tidak ada maksud apapun. Sim Abdi nyuhunkan hapunten.
Abi jalmi kotor kedah suhur kedah diajar ka anjeun sareng aki duduinu kawasa ngawariskeun getih kilan samana nu jadi anak najung anjeun nu jadi katurunana. Saya minta maaf, saya manusia kotor harus banyak belajar kepadamu, dan aki dudui yang kuasa mewarisi darah kilan samana sebagai anaknya dan kamu sebagai garis keturunan. Gama kini paham bahwa Kiwardi setidaknya mengetahui tentang garis keturunan keluarga besarnya. Itu juga yang membuat rasa heran dalam diri Gama terkikis akan kehadiran Kiwardi malam ini di perbatasan Lewalung. Gak perlu minta maaf Ki, malah saya yang berterima kasih setidaknya saksi yang dapat bertahan hidup dengan luka di leher. Atas kejadian yang menimpa Iwan Fauzi masih selamat, Kiwardi hanya menganggukkan kepala. Ia masih tidak percaya dapat berjumpa dan berbicara dengan garis keturunan alim ulama yang sudah ia dengar ceritanya. Jika Aki tidak keberatan, dan aku ingin tahu tujuan Aki sama datang ke tempat ini melihat atau sudah berjumpa dengan Budi, agar memastikan rombongan Renggana keharuman itu, bukan? Kiwardi sudah tidak berani membuka mulutnya untuk berbicara. Ia hanya ingin membuka selebar mungkin 2 lubang telinganya. Percayalah dendam tidak akan menyelesaikan apapun Ki, tidak akan membuat kulit leher Aki menjadi sempurna kembali. Ada Iwan Fauzi, ibunya dan kakaknya yang perlu ditenangkan, agar keadaan Iwan dapat selamat. Datang dan temui mereka, ucap Gama menepuk pundak Kiwardi. Bye-bye, ucap Kiwardi pelan. Kiwardi semakin meyakini bahwa darah itu sekalipun berada di tempat kotor akan tetap merah. Begitu juga mendengar ucapan Gama saat ini, seperti yang ia ketahui cerita tentang Kilan Samana, kedatangan Aki memang tidak akan langsung membuat Iwan Fauzi lekas sembuh dengan bersarangnya lelembut yang ada dalam diri Iwan. Tapi setidaknya manfaat silaturahmi tidak akan pernah berubah. Aki bisa membuat semangat dan harapan hidup tumbuh kembali dalam diri Iwan. Ki, lanjut Gama. Suara angin yang didengar Kiwardi tentu berbeda dengan apa yang dirasakan Gama. Sebenarnya Gama masih ingin berbicara panjang dengan Kiwardi sebagai saksi dan ia dapat menceritakan banyak hal tentang Nyai Gadis Renggana Sukma serta kematian Citra pada malam mengenaskan itu. Namun kepala Meong Hidem yang sudah beberapa kali melihat ke arah Gama membuat Gama pamit untuk menyusul Budi. Tapi, jika Aki ingin ikut masuk ke dalam Liweong Sasar aku tidak bisa menolak, ajak Gama sebelum melangkah. Maaf nak Gama, Aki baru saja selamat dari mara bahaya. Dan petaka Nyai Gadis, masuk ke dalam Liweong Sasar bukan pilihan bijaksana. Lebih baik malam ini, juga Aki mendatangi rumah Iwan Fauzi. Benar semua perkataan nak Gama, jawab Kiwardi kemudian melangkah pamit kepada Gama. Dengan berbekal amalan dan zikir yang terus Gama lantunkan dalam hati, langkahnya begitu masuk melewati perbatasan dengan jalan yang telah dibuka Meong Hideung. Beberapa ranting bekas diinjak oleh langkah Budi sudah Gama dapati, walaupun ia semakin merasakan bisikan minta tolong dari sosok-sosok tersesat yang ingin keluar dari dalam Liweong. Tunggu, ada suara yang tidak mungkin terdengar di tempat ini, bisik hati Gama. Langsung menghentikan langkahnya untuk memastikan. Matanya seketika terpejam. Dirinya berusaha mendengarkan lebih dalam akan suara asing di telinga ketika berada di Liweong Sasar di Gending. Jelas ini suara Gending. Matanya seketika terbuka, membuat Gama langsung melangkah tergesa-gesa di atas tanah yang menyimpan kenangan penting bagi dirinya itu. Kini menampakkan sesuatu lain. Ketika dari kejauhan Gama mendengar suara-suara berisik, dari mulai ranting yang terkena pijakan hingga suara-suara pupula. Budi di sana. Tapi sedang apa? Tegas Gama, semakin cemas akan diri Budi yang semakin tidak terkendali. Meong Hidung tiba-tiba berlari terpincang-pincang dengan kencang ke arah suara-suara yang bukan hanya dari angin menerpa pepohonan, namun sesuatu lain pergi. Suara teriakan Budi kali pertama aku dengar dengan jelas, namun ia bukan sedang berhadapan dengan para penunggu Liweong, melainkan seseorang yang aku kenali. Semakin jelas aku lihat di antara celah pohon mereka berdua saling berhadapan. Pisau andalan Budi sudah berada tepat di tangannya. Dengan tatapan buas bak, akan segera menerkam. Danan, tegasku. Tangan Danan memegang bagian dada yang terlihat sangat kesakitan, namun tangannya sudah bergerak perlahan untuk melakukan sesuatu. Bahaya pertumpahan darah yang tidak perlu ini. Gama semakin cemas ketika melihat Danan sudah memegang keris Raga Sukma yang akan segera beradu dengan pisau andalan Budi, dan hal itu akan membuat mereka setidaknya terluka satu sama lain. Dengan langkah tergesa-gesa melewati Meong Hidung yang terdiam, hentikan.
Budi langsung menurunkan tangan yang sudah memegang pisau. Kepalanya seketika tertunduk dengan tetesan keringat di wajah. "Apa yang kalian lakukan?" teriak Gama. Gama harus segera meredakan diri Budi dan Danan yang hampir saja, jika telat beberapa detik, Lewung Sasar akan menjadi arena pertarungan. Yang tidak pernah terbayang dalam benak Gama, dengan keadaan mata yang lebam, akibat terkena pukulan Budi yang tidak main-main itu, Danan segera menjelaskan kedatangan ke Lewung Sasar. Sebuah bencana besar akan dimulai dari Lewung ini, dan ia tanpa mempunyai pilihan lain. Harus memastikan masuk lebih dalam ke Lewung, walau akhirnya harus dihadang oleh Budi. Sudah kukatakan, Gama, tidak akan kubiarkan siapapun masuk ke Lewung ini lagi, ucap Budi walau setengah diri, dan perasaannya beradu hebat. Ketika mengeluarkan kalimat itu, tanpa berani menatap wajah Gama, dengan mengatur nafasnya yang ngos-ngosan dan yang Gama kenal tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa alasan jelas, termasuk kedatangannya malam ini ke Lewung Sasar. Perlahan menjelaskan. Ada makhluk yang hendak mengadakan pagelaran terkutuk yang disebut pagelaran Seribu Lembut di tempat ini. Budi seketika mengangkat kepala perlahan, menatap Gama. Gendingnya sudah sempat terdengar dari sini, lanjut Danan. Gama yang baru saja mendengar suara gending, semakin diyakinkan oleh perkataan Danan. Namun tempat ini tentu berkaitan dengan seorang Budi yang kini kepala dan dirinya seketika menjadi batu ketika tempat kelahirannya terusik kembali. Apa ini berkaitan Bud dengan pagelaran yang akan melakukan pentas di kampung ini? Tanya Gama perlahan. Tangan Budi yang sedari tadi mengepal dengan kuat, perlahan melemah. Namun ia tidak langsung dapat menjawab pertanyaan Gama. Gama harus segera berpikir cepat sebelum keadaan diri Budi memanas. Dan kembali terlibat pertengkaran dengan Danan, yang masih bulat dengan tekadnya untuk memasuki lebih dalam Lewung Sasar, di mana Tanuh Berium Tanah Merah itu berada, serta hal saling berkaitan pada masalah lebih besar dan jauh lebih berbahaya, sudah dalam benaknya. Maaf Danan, mungkin ini ucapanku kurang tepat untukmu, dan mungkin terkesan membela Budi. Tapi aku tahu semua hal yang ada dalam benak kalian berdua adalah kebaikan. Terutama dirimu Nan, aku yakin kebijaksanaan lebih besar kamu miliki, daripada harus saling menghabisi. Bukan kebiasaan yang diwariskan untuk kita, ucap Gama perlahan. Dana seperti tahu apa yang selanjutnya akan Gama katakan. Dalam suasana malam, semakin berisik oleh terpaan angin mengenai pepohonan itu. Aku ingin menghargai peran Budi sebagai penjaga Lewung ini. Aku tetap tidak akan meminta Budi untuk mengizinkan kita masuk, lanjut Gama. Keyakinan dalam dirinya kepada Danan akan memahami situasi ini sangatlah besar. Bencana lebih besar akan terjadi. Protes Danan. Budi baru saja akan membuka mulutnya, namun jari telunjuk Gama langsung mengarah tepat di wajahnya yang sedikit tertunduk itu. Maaf, bisik Budi perlahan. Gama menarik nafasnya cukup panjang, bersama keputusan cepatnya itu, ia membuang nafas perlahan. Dan semoga ucapannya tidak berbuah bukti yang buruk. Aku dan Danan tidak akan meminta agar kamu mengizinkan masuk Bud, tapi setidaknya aku meminta tolong untuk memastikan apa yang menjadi tujuan Danan datang ke tempat ini, adil bukan? Ucap Gama. Gama yakin menolak bukan kebiasaan Budi atau Danan, untuk sebuah kebaikan, itu cukup adil, jawab Budi menatap ke arah Danan. Terima kasih, ucap Danan. Setelah sama-sama menyetujui ucapan Gama, Gama tidak menyangka perjumpaannya kembali dengan Danan harus diwarnai pertengkaran. Walau Gama tidak terbayang bagaimana Budi dan Danan bisa sampai beradu kekuatan seperti barusan, begitulah Nan. Budi, terkadang jika rasa sakit hatinya tersentuh, dan dirinya tidak terkendali bukan tidak mungkin hal buruk selanjutnya terjadi, ucap Gama. Tidak berbeda jauh dengan Cahya, Gam. Budi seharusnya menemukan petunjuk mengenai pagelaran itu. Setidaknya suara gending itu berasal dapat segera Budi ketahui, jawab Danan. Gama dan Danan hanya melihat Budi berjalan semakin jauh, langkahnya perlahan dilahap pekatnya gelap. Di perbatasan Lewung Sasar, dengan rambut gondrongnya semakin tidak terlihat itu, harapan semakin besar dalam diri Gama dan Danan pada keterkaitan masalah yang dibawa Danan, serta yang sedang dihadapi Gama. Tanuh Berium Tanah Merah, sudut pandang Budi. Langkah perlahan, namun pasti disertai kecamuk dalam diri Budi, kini menghiasi gelap malam yang semakin pekat. Budi enggan langsung percaya pada kabar yang dibawa Danan, dirinya tidak mau lagi kompromi akan keputusan yang dirasa tepat.
Sebelum kedua matanya itu sendiri membuktikan sebuah petaka di dalam Liweung Sasar, walau separuh hatinya masih mempunyai rasa bersalah akan sikap dan pertarungannya barusan dengan Danat. Apalagi ia tidak bisa menahan dirinya di depan Gama. Namun semua itu demi gejolak dalam dirinya yang harus dipenuhi. Lama sekali aku tidak menginjakan kaki di tempat ini, ucap Budi dengan terus melangkah. Kedua kakinya tidak mungkin akan tersesat di sebuah leweng yang sudah banyak memberikan kenangan buruk. Kini gelap dan suara pepohonan bak berubah menjadi semua amanah dari Bah Amar kepada dirinya ketika masih hidup. Jangan pernah kembali ke tempat ini. Kamu harus bisa lepas dari garis penjaga Liweung Sasar Jalu. Hanya satu hal yang dapat membuatmu kembali ketika tanah kelahiranmu terusik itu adalah harga mati. Suara Bah Amar bak menjelma di samping telinga Budi saat ini. Kenangan yang tidak banyak ia miliki dengan sang bapak dan ibunya, malah harus berganti dengan petaka buruk yang merenggut nyawa orang yang Budi cintai. Aku kembali Bah. Tidak akan ada yang merusak tempat dengan penuh lembut di Liweung ini yang sudah Abah jaga, bisik Budi. Tetesan air mata tak dapat lagi ia sembunyikan. Setiap pertanda yang ada di dalam Liweung sudah Budi lalui hingga ia akhirnya sampai pada sebuah dua batu besar. Sebuah tempat teramat sakral dan penting untuk masuk lebih dalam dan menginjakan kaki di tanah berium tanah merah. Sebuah tanah yang sudah banyak menjadikan darah. Adalah siraman, agar tanah itu semakin subur ditempati berbagai sosok-sosok tersesat. Baru saja Budi mengatur nafas, karena sudah lama sekali tidak mendengar suara gemuruh air sungai. Tiba-tiba kepala Budi seperti mencari sesuatu di gending itu lagi. Suaranya kini terdengar semakin jelas. Setiap pohon-pohon yang menjulang tinggi tidak luput dari kedua mata yang tajam. Ketika Budi terus mencari dari mana suara gending itu berasal, tangan kanan Budi bergerak perlahan ke arah pinggangnya untuk memastikan ujung pisau itu sudah tepat berada di tangannya. Siapa itu? Tegas Budi. Srek, srek kan. Suara langkah kaki yang mengenai ranting dan dedaunan yang berdiri tinggi sudah Budi dengar, membuat ia semakin siaga, masuk dengan mudah. Bisik hati Budi heran. Ketika melihat sebuah langkah kaki yang belum ia pastikan melewati dua batu besar dengan cepat, Budi langsung segera melangkah mengejar dua langkah kaki yang sudah masuk semakin dalam di Liweung Sasar. Yang mana di depan sana tidak jauh tanah berium tempat paling berbahaya itu berada. Bugah. Satu pukulan telak mengenai perut Budi, hingga ia terpental dan tertahan pohon. Tidak mungkin, sebelumnya tidak pernah segelap ini. Bisik Budi, ia merasa sudah akan sampai. Di atas tanah berium tanah merah, ucapan Danan apakah benar? Lanjut Budi perlahan berdiri, sia datang geus tepek kasopanan. Iupa tempatan mualila, jadi milik bangsa Sing Aing. Pagelaran Saribu Lelembut bakal mentaskeun ajakan-ajakan kabeh lelembut di Liweung Il. Niluka majikan Aing. Kamu datang tidak sopan. Ini tempat tidak akan lagi menjadi milik bangsa kami. Pagelaran Saribu Lelembut bakal mementaskan ajakan-ajak semua lelembut di Liweung ini ikut pada majikan kami. Suara bisikan itu terdengar jelas oleh Budi. Namun baru pertama kali ia mendengar suara perempuan serak. Suaranya dengan penuh ludah. Budi berusaha bangkit menjadikan pohon besar itu sebagai penahan tubuhnya agar berdiri dengan cepat. Makhluk apa lagi itu? Ucap Budi. Ketika satu sosok sudah berdiri di antara gelap yang semakin pekat, hanya kedua matanya yang seluruhnya putih Budi, yang pertama kali ia lihat, baru saja Budi berdiri seketika sosok kepala pelontos dengan kuping panjang, berteriak dengan kencan, membuka mulutnya lebar. Dengan penuh gigi tajam itu, berlari ke arah Budi, dengan perlahan Budi menyingkirkan beberapa rambut yang menghalangi matanya, ia seolah diberikan tempat untuk meluapkan semua yang ada dalam dirinya, dan perkelahian adalah satu-satunya cara. Dua kali gerakan cepat sosok itu dapat Budi hindari, namun ia baru saja mendapati sosok secepat itu bergerak sosok di pagelaran Nyai. Bisik Budi, "Pai sia manusia. Tu mati kau manusia." Sebuah pukulan mendarat di bagian pundak Budi, hingga kepalanya tertunduk. Membuat sosok kepala pelontos itu tertawa terbahak-bahak di hadapan Budi ketika tangannya akan menyentuh rambut gondrong Budi. Tiba-tiba, pisau andalan Budi menusuk dalam di bagian perut sangat dalam. Dengan sekuat tenaga Budi tarik ke atas pisau itu sampai ke bagian leher. Suara tertawa jauh lebih kencang seketika menggema.
bersamaan titik cahaya merah yang baru pertama kali Budi lihat. Cahaya. Satu titik cahaya merah itu membesar dengan sendirinya. Merahnya kini semakin menyala di dalam gelap malam, menyatu dengan taneuh burium tanah merah. Pisau andalan Budi yang masih menancap di tubuh sosok kepala pelontos dengan kuping panjang, terasa bergerak. Kulit yang sebelumnya sudah terbelah dan meneteskan darah hitam perlahan menyatu, bebatuan seperti cande. Bisik Budi semakin heran, kumpulan bebatuan itu, kini Budi lihat, sudah tersusun rapi. Beberapa pohon yang sudah tumbang terkumpul di panggung. Apa pagelaran itu akan berlangsung di sini? Belum sempat seluruh rasa heran menguasai diri Budi, ia semakin mendengar suara tertawa semakin riuh. Sosok-sosok yang sama sudah berdiri, jauh lebih banyak di dekat cahaya merah. Babangsa kaulanu bakal nguasaan iupa tempatan. Kabeh bakal nilu dina raraga pagelaran Saribu Lelembut. Bangsa kamu yang akan menguasai ini tempat. Semua akan ikut dalam acara pagelaran Saribu Lelembut. Suara perempuan yang sama seperti sebelumnya itu, kini terdengar kembali, berbisik begitu jelas di samping telinga Budi. Pukulan kencang kini kembali menerpa perut Budi. Pukulan itu berasal dari sosok yang kini berada di hadapannya dengan tubuh yang kembali menyatu manakala cahaya merah semakin terang menyala. Seketika tubuh Budi terlempar jauh, kembali tertahan pohon. Sebuah bayangan pohon akan tumbang sudah Budi lihat. Pohon itu akan menghantam dirinya dan menguburnya dalam ke arah tanah. Sementara tubuhnya semakin sulit bergerak dalam samar-samar cahaya merah. Budi melihat di antara tumpukan batu dan pohon-pohon itu sebuah selendang berada. Tepat di tengah sosok-sosok itu, momoal aya manusanu hirup, sanggus nampo salendang eta sakalipun maneh garis katurunan kuncen, tidak akan ada manusia yang hidup. Setelah melihat selendang itu, sekalipun kau garis keturunan juru kunci. Sudut pandang Gama, kedatangan Danan, dan Arsa ke rumah Ki Dudui membawa sebuah garis keterkaitan kembali dalam masalah yang sedang Gama hadapi. Kehangatan cerita dari Kilang Samana saat melakukan perjalanan yang begitu mengagumkan membuat Danan dan Arsa terlihat begitu nyaman. Sebuah belangkon diberikan kepada Arsa oleh sebuah alasan bekas perjalanan Kilang Samana dan menyisakan benda tersebut. Hal itu juga membuat Arsa cukup senang, karena ia yakin dalam sebuah benda mengandung nilai-nilai yang sangat luar biasa. Di balik rasa cemas bersama Danan menanti kedatangan Budi kembali dan berharap mereka semua dapat masuk ke Lewuyung Sasar. Walau semua kemungkinan itu sulit terjadi, selama Budi belum melihat apa yang terjadi dalam sana secara langsung, Gama hanya tidak ingin Budi kesulitan Ki. Terlebih cahaya merah dan selendang yang sudah Danan beritahukan itu. Apa mungkin itu berkaitan juga dengan rombongan Renggana Kaharuman? Ucap Gama, setelah melihat Danan dan Arsa berjalan semakin jauh meninggalkan rumah. Ki Dudui hanya mengangguk perlahan ketika mendengar suara motor baru saja berhenti di belakang rumah. Gam. Lewuyung Sasar akan terus menjadi incaran jika pagelaran itu berlangsung dan pintu Lewuyung terbuka lebar. Tidak menutup kemungkinan selanjutnya orang-orang akan datang. Kembali, dukun-dukun akan bersorak gembira dan Ion Fauji. Ucap Ki Dudui menghentikan ucapannya. Gama dan Ki Dudui langsung menjawab salam Mang Idim yang diantar oleh Indra. Ki Wardi sudah kewalahan Gam. Kini keadaan Ion Fauzi seketika kurus sejak kedatangan Gama ke rumahnya. Daging-daging dalam tubuhnya itu sekarang menjadi makanan lembut yang ada dalam tubuh Iwan. Ucap Mang Idim panik dan Budi. Tanya Mang Idim cemas. Dim, kamu kembali ke rumah Iwan. Jangan bergegas kemanapun. Budi, urusan Gama. Apa yang akan ia dapatkan di dalam Lewuyung Sasar berkaitan dengan bencana yang diberitahu Paklek serta tujuan Danan dan Arsat, jawab Ki Dudui setelah berpikir dengan cepat. Baik Kak, jawab Mang Idim. Cahaya merah lebih berbahaya daripada kobaran api. Jika cahaya merah itu berasal dari bara yang menyala di atas tanuh berium tanah merah, kekuatan melembut akan berkali lipat dan tidak akan mudah dikendalikan. Mang Idim langsung menghentikan langkahnya. Begitu juga dengan Gama langsung memperhatikan Ki Dudui. Bencana akan menimpa tujuan Danan dan Arsa jauh lebih besar, serta semakin memperkuatnya itu, akan ada Iwan Fauzi selanjutnya, dan citra-citra berikutnya, lanjut Ki Dudui. Apa Gama masuk sekarang juga menjemput Budi Kak? Tanya Gama semakin cemas, tidak ingin Budi mendapati hal bahaya itu seorang diri. Jangan, tegas Ki Dudui.
Kita sudah terlalu lama menahan Jalu Kertara saja untuk mengeluarkan sifat aslinya ketika berkaitan dengan tanah bapak dan ibunya itu. Semua hak ada kehendak kini ada di benak Jalu. Jangan gegabah. Mau bagaimanapun dia lahir di kampung itu. Dan Lewung Sasar adalah bagian dari keturunannya, lanjut Ki Dudui. Suasana seketika hening. Mang Idim dan Gama memahami maksud Ki Dudui yang jauh lebih bijaksana itu. Tetapi kita butuh perlindungan di rumah Iwan Fauzikat, agar Idim dapat menahan beberapa waktu. Ke depan tidak jauh dari tubuh Iwan Fauzi, sahut Mang Idim. Ki Dudui menatap ke arah Gama, dan mengangguk. Mamat Began, datangi ke rumahnya Mang. Dia dapat diandalkan walau tidak bisa jauh dari minuman keras, ucap Gama. Baru saja Mang Idim dan Ki Dudui tersenyum setuju, tiba-tiba telepon masuk ke handphone Gama. Gam. Maaf ini Ginting. Pak Hadi. Bagaimana? Iwan Gam, keadaannya sekarang tidak terkendali. Ibu dan istrinya serta aku yang menahan dirinya, agar tidak berontak di kasur. Kini menari-nari mengenakan sarung spray seperti selandan, Mang Idim yang diberikan pertanda oleh Gama, langsung mencium tangan Ki Dudui dan Gama. Kemudian tergesa-gesa pergi. Gam, dan anehnya lagi, katakan Pak Hadi. Ada lelaki kurus dengan rambut belah tengah. Sedang membantu Ki Wardi, dan menghajar dua orang yang tidak dikenal di belakang rumah. Lelaki mengenakan jaket Levi's robek, jawab Pak Hadi menjelaskan semakin panik. Anehnya dia tidak bisa jauh dari botol minuman keras, lanjut Pak Hadi. Gama langsung menjelaskan Mamat Begen kepada Pak Hadi dan memberitahu bahwa Mang Idim sekarang sudah berangkat kembali ke rumah Iwan Fauzi setelah membawa kebutuhan dari rumahnya. Sudah tiba Mamat Begeng di rumah Iwan? Tanya Ki Dudui. Sudah Ki, ikut membantu Ki Wardi. Dan mengamankan rumah dari ancaman Giri Karang atau suruhan Nyai Gadih. Jawab Gaman, bagus sekarang waktunya jemput Budi. Jangan sampai kita mengeluarkan mayat Budi, jika berhari-hari tidak keluar dari Lewung Sasar. Ucap Ki Dudui sambil membisikkan sesuatu. Yang termat penting untuk Gama pahamkan, walau seluruh tubuhnya bergetar, akan sesuatu buruk yang akan menjalar, serta membawa masalah jauh lebih besar, jika tidak dihentikan, dan semua berasal dari dalam Taniuh Berium Tanah Merah Lewung Sasar. Sudut pandang Budi, selandan yang berada di tengah-tengah sosok kepala pelontos, dan tumpukan kayu serta bebatuan sudah Budi lihat semakin jelas. Cahaya merah semakin menyala terang bersama sorak sosok-sosok yang tidak terkendali itu, menjadikan Budi bahan olok-olokan mereka. Ketika tubuhnya tidak bisa lagi bergerak sedikit pun, pohon yang menjulang tinggi itu tidak akan lama lagi menimpa tubuh Budi. Setelah ia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam Lewung Sasar, Modarsia. Mati kau. Bisikan suara perempuan itu kembali terdengar di samping telinga Budi. Pohon itu seketika terjatuh satu arah dengan kepala Budi, yang akan membuat Budi terkubur hidup-hidup di bawah pohon. Membuat sorak dari sosok-sosok kepala pelontos itu semakin riuh. Namun seketika mereka terdiam, ketika satu gerakan cepat sepersekian detik menerpa tubuh Budi, bayangan kera besar membuat tubuh Budi terlempar, hingga pohon besar itu menimpa tanah, tanpa mengubur tubuh Budi. Bawana sudah, bisik Budi kaget. Mengerahkan segenap sisa tenaganya untuk berdiri, bayangan kera besar menatap ke arah sosok-sosok pelontos yang kini terdiam hening, membuat Budi langsung berjalan, meninggalkan Keiwan. Terima kasih Wana Sudra. Bisik Budi, dengan sisa tenaga melangkahkan kaki. Setidaknya beberapa detik yang lalu ia terhindar dari kematian manakala kembali ke tempat yang seharusnya memberikan banyak kenangan, yang kini berubah seketika menjadi tempat pagelaran, akan berlangsung. Srek, srek. Langkah Budi kini ditemani oleh Kliwon yang bergerak. Dari satu pohon ke pohon lainnya, Budi hanya dapat menggelengkan kepalanya berkali-kali, setelah kenyataan memberikan sesuatu lain yang akan terjadi. Bahkan pusaran waktu, ketika cahaya merah itu muncul, membuatnya masih kebingungan atas kelakuan Nyai Gadis. Yang dapat membuat Taniuh Berium Tanah Merah berubah sedemikian rupa. Dari kejauhan Budi sudah melihat Gama dan Danan berada di antara gerbang masuk Lewung. Tugasnya memastikan kali ini adalah tugas terberatnya, ketika ia masih ingat bagaimana cahaya merah itu dapat memberikan kekuatan untuk sosok-sosok yang ada di dalamnya. Begitu juga dengan Danan yang kaget ketika mendapati Kliwon sudah membuka jalan untuk Budi, menuntun dan menjaga keluar dari Lewung Sasar. Bagaimana? Apa menemukan sesuatu Bud? Tanya Gama.
Menutupi rasa cemasnya melihat keadaan Budi, Budi tidak langsung menjawab. Ia lebih memilih mengatur nafas terlebih dahulu. Selanjutnya Budi membenarkan apa yang dikatakan Danan sebelumnya. Bangunan penuh batu seperti candi, runtuhan pohon, serta selendang adalah hal utama yang ia lihat, termasuk cahaya merah yang belum dapat Budi pastikan pagelaran itu benar-benar akan diadakan di Lewuyung Sasar. Tanya Gaman, Budi hanya mengangguk. Apa yang ia dapati barusan merujuk pada pagelaran itu. Kalau begitu kita masuk sekarang, kita selesaikan sebelum semua terlambat, sahut Danan. Baru saja Danan akan melangkah. Budi kembali mendorong tubuh Danan, mencegah kedua kakinya itu menginjak tanah Lewuyung Sasar. Budi, ini bukan waktunya keras kepala. Kamu sudah tahu kebenarannya, protes Danan. Gama masih terdiam memahami kejadian apa yang sudah Budi dapati. Hingga dirinya tetap menjadi batu, namun ia yakin Budi mempunyai alasan. Aku yang bertanggung jawab terhadap hutan ini, ucap Budi sambil melangkahkan kaki. Baru saja Danan akan melangkah, tangan Gama menahan pundak Danan dan menganggukkan kepala. Biarkan dulu saja Nan, keadaan ini sulit diterima oleh Budi, ucap Gama. Keadaan semakin buruk, banyak orang yang harus selamat. Apa tidak ada cara lain? Tanya Danan. Budi terus melangkahkan kakinya akan kembali masuk ke dalam Lewuyung Sasar. Setelah menuntaskan tugasnya, tidak ada yang dapat menebak apa yang selanjutnya akan Budi lakukan, entah itu akan membuat dirinya selamat atau sebaliknya. Gak boleh masuk. Jangan naur. Sontak Budi mengenali suara itu, suara yang sudah lama tidak ia dengar, minggir. Tegas Budi dengan tatapan dingin, Kliwon langsung menuju suara itu, berlari ke arahnya. Kalau tujuanmu untuk menjaga hutan ini, aku tidak keberatan. Tapi kalau tujuanmu hanya untuk mati di sana, lebih baik kupatahkan kakimu di sini, Mamang Gondrong, ucap Cahyo. Budi langsung menatap ke arah Cahyo. Pandangannya itu memberikan banyak arti, apalagi Gama dan Danan masih berada tidak jauh. Baru saja Budi akan melangkah mendekat ke arah Cahyo. Tiba-tiba isi dalam Lewuyung Sasar penuh dengan cahaya merah, dan alunan suara gending jauh lebih kencang terdengar. Petaka, mereka akan keluar. Bukan hanya pagelaran yang terjadi, tapi bencana besar. Bersambung.